Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren atau Ponpes Aninda Al-Islami Bekasi. Tepatnya yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kampung Mede, Bekasi Timur pada Senin 4 Desember 2023. Adapun dalam kunjungannya tersebut, Mahfud MD sempat berdialog dengan warga pesantren yang terdiri dari kiai, pengasuh ponpes, santri, serta para tokoh agama di wilayah Bekasi. Saat berdialog, seorang warga pesantren bertanya ke Mahfud MD soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa putusan Hakim MK itu harus diikuti sesuai dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ia pun mengatakan bahwa suka dan tidak suka, keputusan itu harus diikuti dan benar atau salah, jika sudah vonis berarti juga harus diikuti. Adapun kedudukan MK di dalam negara memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tak ada lagi upaya hukum yang bisa melawan. Kemudian terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres juga sama, sekalipun dalam prosesnya terjadi pelanggaran yang dilakukan Hakim Konstitusi. Putusan tersebut tetap harus diikuti walaupun Hakim Konstitusi yang memutuskan dipecat karena melakukan pelanggaran berat dalam perkara sidang. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui bahwa MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum yakni 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres dan cawapres ke KPU RI pada Rabu 25 Oktober. Alhasil, putusan MK memicu perdebatan. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai seharusnya yang berwenang mengubah bunyi dari sebuah undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah, bukan MK, karena menganut prinsip kebijakan hukum terbuka. Adapun sejumlah pihak lantas melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Anwar ke MK. Pihak-pihak yang mengajukan gugatan adalah praktisi hukum Denny Indrayana serta akademisi pakar tata negara Zainal Arifin Mohtar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.